Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Febrianti dari kelas 12B1. Di sini saya akan menjelaskan reaksi terang pada fotosintesis dan langsung saja ke materinya. Fotosintesis meliputi dua tahap. Yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Dan di sini saya akan menjelaskan reaksi terang. Reaksi terang pada poin pertama yaitu berlangsung di grana. Kalian tahu nggak sih apa itu grana? Grana adalah kumpulan dari granum, dan granum adalah tumpukan dari tilakoid. Poin yang kedua, mengubah energi cahaya menjadi energi seluler. Energi seluler adalah energi yang berada pada dalam tubuh sel. Makhluk hidup yang terkait pada fotosintesis ini adalah ATP dan NADPH yang nantinya akan digunakan sebagai energi pada tahap reaksi gelap. Yang ketiga, dikenal juga sebagai reaksi Hill. Oke, jadi ada dua aliran elektron dalam reaksi terang. Yang pertama yaitu aliran non-siklik. Nah, aliran non-siklik ini menggunakan fotosistem 2 dan 1. Elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang dihasilkan dari penguraian air atau fotolisis air dan menghasilkan ATP dan NADPH, juga menghasilkan zat sisa berupa oksigen atau O2. Dan yang kedua yaitu aliran siklik. Aliran siklik hanya menggunakan fotosistem 1. Elektron dari fotosistem 2 didaur ulang untuk menggantikan elektron PS1 dan hanya menghasilkan ATP. Nah, yang pertama yaitu aliran elektron non-siklik. Nah, pada siklus ini pertama PS2 menangkap cahaya dengan panjang 680 nanometer. Jadi, cahaya ketika mengenai fotosistem hadir dalam bentuk foton. Ketika foton mengenai permukaan PS2, maka energi yang terdapat di dalam foton ini akan ditransfer dari satu molekul klorofil ke molekul klorofil yang lain, hingga tiba di molekul klorofil pusat reaksi. Akibat elektron dari molekul klorofil pusat reaksi ini menjadi tidak stabil dan dia akan tereksitasi atau terloncat ke kulit paling luar. Selanjutnya, elektron yang tereksitasi akan ditangkap oleh penerima elektron primer. Ketika elektronnya tereksitasi, itu kan berarti di molekul-molekul ada kekosongan elektron. Nah, elektron yang kosong ini akan digantikan dengan elektron yang berasal dari penguraian H2O. Inilah yang disebut sebagai fotolisis. Jadi, fotolisis ini pada saat foton mengenai permukaan PS2 akan menyebabkan selain elektron dari klorofil pusat reaksi tereksitasi, juga akan menyebabkan H2O terurai menjadi oksigen atau O2 dan elektron. Nah, elektron inilah yang akan digunakan untuk menggantikan kekosongan elektron pada PS2 sehingga PS2 menjadi kembali stabil. Selanjutnya, elektron yang sudah diterima oleh penerima elektron primer tadi akan ditransfer melalui rantai transfer elektron. Dari penerima elektron primer, elektron akan ditransfer ke senyawa penerima elektron selanjutnya yaitu plastoquinon. Dari plastoquinon, elektron selanjutnya akan ditransfer ke kompleks sitokrom. Dari sitokrom, elektron akan ditransfer ke plastosionim. Selama proses transfer elektron, maka akan dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Fotosistem 1 menangkap foton dengan panjang gelombang 700 nanometer. Energi yang terdapat di dalam foton akan ditransfer pada molekul, dari satu molekul ke molekul lain, hingga ke pusat reaksi. Akibatnya, elektron pada klorofil pusat reaksi tersebut akan tidak stabil dan akan tereksitasi. Elektron yang tereksitasi akan diterima oleh protein penerima elektron primer. Nah, kekosongan elektron di klorofil pusat reaksi fotosistem 1 akan diisi oleh klorofil pada fotosistem 2 yang sudah ada di plastosionim.
Elektron yang sudah ditangkap oleh penerima elektron akan ditransfer ke ferredoksin. Dan dari senyawa ferredoksin, elektron akan ditransfer ke senyawa penerima elektron yaitu NADP reduktase. Ketika elektron tiba di senyawa NADP reduktase, maka akan menyebabkan NADP akan diubah menjadi NADPH. Inilah mengapa pada reaksi terang aliran elektron non-siklik dihasilkan ATP dan NADPH. Oke, aliran yang kedua yaitu aliran elektron siklik. Nah, pada PS1 ini foton maksudnya PS1 menangkap foton dengan panjang gelombang 700 nanometer. Energi yang terdapat pada foton tersebut akan ditransfer dari satu molekul klorofil ke molekul yang lain hingga tiba di molekul klorofil pusat reaksi, menyebabkan elektron pada molekul klorofil tersebut tidak stabil dan akibatnya akan tereksitasi. Ketika tereksitasi, elektron akan ditangkap oleh penerima elektron primer. Selanjutnya, oleh senyawa penerima elektron primer ini, elektron akan ditransfer ke ferredoksin. Karena reaksi terang ini ditugasi untuk menghasilkan lebih banyak ATP-nya, maka ferredoksin ini berbalik arah, dia akan mentransfer elektronnya ke kompleks sitokrom. Nah, dari kompleks sitokrom akan mentransfer elektronnya ke plastosianin. Nah, dari plastosianin ini, elektron kembali ke posisi semula. Dalam proses transfer elektron ini menghasilkan ATP. Nah, berikut adalah penjelasan tentang reaksi terang, aliran non-siklik, dan aliran siklik. Jadi, tahap reaksi terang akan menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan NADPH, juga menghasilkan zat sisa berupa O2. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.